Cerita dilanjutkan yang masih memperlihatkan situasi sukar dipercaya yang terus dirasakan para tetua di sana. Perolehan di luar nalar yang dibawa Xiao Tian, tentu hal itu seakan merasa mimpi bagi semua orang yang melihatnya. Di mana kumpulan pil dan inti monster kelas tinggi saat ini mengguncang semua murid gerbang Xiao Yao. Tak terkecuali sang wasit yang kini penasaran dengan sosok Xiao Tian yang mendapatkannya. Pemandangan ini membuat semua murid juga bertanya-tanya mengenai sosok Xiao Tian yang hanya murid biasa ternyata mampu mendapatkan perolehan yang tidak sederhana. Bahkan itu mampu melampaui seniornya. Salah satu murid yang tak terima juga mulai menuduh kepada Xiao Tian yang telah melakukan sebuah konspirasi di alam rahasia. Tuduhan demi tuduhan yang dialamatkan semua orang membuat Xiun Meng dan Ling Er yang mendengarnya menjadi sangat kesal. Bahkan di sana Xiun Meng sampai mengancam siapapun yang berani menuduh juniornya maka akan berhadapan dengan dirinya. Seketika cemoohan dan tuduhan yang tadi bergema tiba-tiba sepi senyap seketika. Dengan itu kini giliran sang wasit yang penasaran kemudian menanyakan secara langsung pada Xiao Tian terkait cara untuk mendapatkannya. Dengan polosnya, Xiao Tian mengatakan bahwa dirinya mendapatkan harta itu diawali dengan memasuki sebuah gubuk untuk berkultivasi. Dan tak sengaja dirinya menyentuh sebuah lukisan yang tidak diduga itu merupakan mekanisme untuk memasuki dunia lain. Singkatnya, setelah ia masuk ke dalamnya, di sana terdapat berbagai harta yang itu adalah pil dan juga inti monster. Di sela perbincangan itu, Xiao Tian tiba-tiba memakan sebuah pil yang membuat Xiun Meng, Ling Er, wasit dan semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Sebuah aksi memakan sebuah pil ternyata hal itu bukanlah biasa dilakukan oleh sembarang orang. Karena seperti diketahui, memakan hanya satu pil saja ternyata mampu membuat sebuah goncangan dauki dari tubuh yang memakannya. Jelas pemandangan yang kini disaksikan semua murid membuat mereka pun tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Si wasit yang awalnya biasa saja seketika ia pun terkejut setelah tersadar dengan apa yang dilakukan Xiao Tian. Sang wasit dengan khawatir ia pun menjelaskan mengenai kengerian jika memakan pil secara langsung. Yakni itu akan memicu energi spiritual di dalam tubuhnya yang akan meledak. Namun kembali dengan santuinya, si bodoh Xiao Tian malah menyebutkan mengenai dirinya yang terbiasa melakukan aksi debusnya itu. Sontak si wasit yang mendengarnya itu langsung terkejut dan tiba-tiba bergetar. Saking menggigilnya sampai-sampai ia hilang akal sehatnya yang spontan mengatakan bahwa pil dengan kualitas ini memanglah sangat nikmat jika digoreng. Tak mau terus terjerumus dalam kengerian itu, si wasit pun kemudian melanjutkan proses penilaian harta Xiao Tian. Namun sebelum diperiksa, Xiao Tian berniat untuk memberi beberapa hartanya itu untuk ia berikan kepada senior King Er. Di sampingnya Xiun Meng yang sedikit iri, ia pun kemudian mengatakan dan meminta kepada Xiao Tian untuk diberikannya juga. Xiun Meng di sana meminta 10 pil esensi terbaik yang akan digunakan dalam proses penyembuhannya. Namun Ling Er yang mendengarnya lantas menyuruh Xiao Tian untuk tidak menghiraukannya. Dan setelah itu di sana penilaian pun akhirnya dimulai. Si wasit dengan cepat menghitung perolehan harta Xiao Tian. Yang kini Xiao Tian memiliki harta sebanyak 11 intir raja monster di tingkat 7, 9 intir raja monster di tingkat 8, 7 intir raja monster di tingkat 9, dan terakhir 13 pil esensi terbaik. Dengan itu, perolehan yang dimiliki Xiao Tian yakni berjumlah 2,6 juta kontribusi. Pengumuman yang begitu mengerikan seketika membuat semua murid seakan mau pingsan saking terkejutnya. Dan dengan begitu, pertaruhan dua tetua pun kini akhirnya selesai. Bahwa boneka Tetua Long akhirnya jatuh pada tangan Tetua Gu. Tak hanya itu, di sana Tetua Gu juga mengejek Tetua Long yang jelas murid Xiao Wen tak bisa mengalahkannya. Karena nilai 2,6 juta kontribusi itu jelas merupakan rekor tertinggi di gerbang Xiao Yao.
Dan selain itu, kontribusi Xiao Tian juga ditambah karena dirinya berhasil memecahkan rekor alam rahasia. Jadi jumlah final perolehannya adalah 2,7 juta kontribusi. Dan tak lama, seketika itu terlihat di sana kemudian muncul sosok yang kini keluar dari dalam portal. Dan dia adalah Xiao Wen. Tak banyak basa-basi, dua tetua di sana pun terkejut. Tak terkecuali tetua Gu yang langsung membawa boneka tetua Long. Singkat cerita, kompetisi alam rahasia akhirnya usai. Semua murid juga telah kembali ke kediaman masing-masing. Terlihat kini Xiao Tian juga merawat luka-luka dari seniornya itu. Yang hal itu merupakan akibat pertarungan dengan monster Kilin di alam rahasia. Membuat Xiun Meng nampaknya diharuskan melakukan istirahat dengan waktu yang tidak sebentar. Di sana juga hadir senior Ling Er, King Er, dan satu lagi yakni itu adalah tetua Jiang Lan. Mendengar namanya saja, Xiun Meng tiba-tiba terkejut dan menengoknya, membuat luka-luka di lehernya tiba-tiba kembali terbuka. Xiao Tian yang melihatnya menjadi terkejut dan kembali mengobatinya. Balutan perban yang menempel di tubuhnya seakan membuat Xiun Meng terlihat seperti hantu. Namun kondisi yang kini dideritanya itu masih saja tak menghilangkan sikap bodoh dari dirinya. Dengan wajah julidnya ia masih saja ingin bertemu dengan sosok wanita lain yakni adalah tetua Jiang Lan. Perlahan sang tetua juga menghampirinya dan mengira bahwa luka Xiun Meng itu merupakan sebuah luka yang didapatkan di alam rahasia. Sang tetua yang merasa khawatir bahkan ia pun rela membantu dan merawat Xiun Meng itu. Tak hanya itu, tetua Jiang Lan juga mempertanyakan mengenai Xiao Tian yang tidak memanggil seorang dokter. Ternyata hal itu memanglah tidak perlu, karena menurut Ling Er, kondisi Xiun Meng bukanlah kondisi yang kritis yang dengan dirawat Xiao Tian saja itu sudahlah cukup. Mendengar itu Xiao Tian juga langsung bergerak dan kembali mengambil balutan perban dari tetua Jiang Lan. Tanya Ling Er, King Er di sana juga setuju mengenai pendapat Ling Er yang tak perlu memperdulikan si bodoh Xiun Meng. King Er mengira luka-luka di tubuh Xiun Meng itu bukanlah luka serius, melainkan itu merupakan sebuah tipu daya yang tengah dipraktekkan oleh Xiun Meng. Bahwa sebenarnya King Er mengira Xiun Meng itu baik-baik saja. Bahkan King Er di sana juga membuktikannya dengan mencoba untuk memukulnya. Sontak melihat itu Xiun Meng menjadi terkejut dan ketakutan. Hingga akhirnya ia pun mengatakan mengenai dirinya yang kini baik-baik saja. Setelah mendengarnya, King Er pun merasa puas karena asumsi dirinya ternyata memanglah benar. Sebuah luka yang diderita Xiun Meng itu bukanlah apa-apa bagi dirinya. Akan tetapi tetua Jiang Lan masih belum percaya sepenuhnya. Karena kini perkiraan dari King Er nyatanya bertolak belakang dengan kondisi Xiun Meng yang kini dibalut perban. Di sela perbincangan itu, tiba-tiba pujian yang tidak tepat akhirnya datang dari Xiao Tian. Dirinya mengatakan bahwa tetua Jiang Lan itu tak perlu mengkhawatirkan Xiun Meng. Karena Xiun Meng sebelumnya telah memahami esensi bela diri dengan kekuatan fisiknya. Membuat kekuatan dan mental yang ada di tubuhnya seakan menjadi tak terukur. Dengan itu Xiao Tian pun meminta untuk pergi dari tempat ini karena Xiun Meng akan melakukan pemulihan diri. Mendengar itu, mereka pun setuju dan langsung pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum pergi, King Er tiba-tiba menghampiri Xiao Tian, yang nampaknya dirinya kini merasa khawatir dengan kondisi Xiao Tian. Ternyata perbuatan Xiao Tian sebelumnya, yakni menghilangkan racun di tubuh King Er, membuat kini King Er merasa bersalah dan selalu bersikap khawatir dengan Xiao Tian. Perlakuan dari Ling Er dan King Er pada Xiao Tian saat ini jelas membuat Xiun Meng merasakan iri. Menurutnya hal ini jelas tidak adil dan bertanya-tanya mengenai sikap kedua seniornya yang begitu baik pada Xiao Tian. Keadaan ini tentu membuat Xiun Meng berpikir mengenai kesalahannya yang membuat Ling Er dan King Er jijik kepadanya. Dan dengan singkat Xiao Tian menjawabnya bahwa ini merupakan sebuah kehidupan. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak. Mendengar itu Xiun Meng pun seketika merasa pusing dan berakhir pingsan.